Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 7, sholat fardu jama' dan qashar. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian menjamak sholat. Jamak sendiri adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Adapun jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua disebut dengan jamak takhir. Nah, maksudnya ini menggabungkan sholat misalkan zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Adapun sholat subuh tidak bisa dijama maupun tidak bisa diqashar. Nah, ketika sholat zuhur dan asar digabungkan kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Adapun sebaliknya, apabila digabungkan antara sholat zuhur dengan asar dan dilaksanakan pada waktu sholat asar, maka disebut dengan jamak takhir. Syarat diperbolehkannya sholat jamak. Yang pertama, berpergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqashar sholat. Yang kedua, dalam kondisi hujan deras, ataupun turunnya salju, atau cuaca sangat dingin. Nah, hukum bolehnya sholat di jamak ini hanya berlaku pada jamak takdim apabila dalam kondisi hujan deras, turunnya salju, dan cuaca dingin. Adapun kalau sedang berpergian ini boleh di jamak takhir atau di jamak takdim ya. Dan tidak diperbolehkan jamak takhir. Ini maksudnya yang tiga ini ya. Dalam kondisi hujan yang deras, turunnya salju, atau cuaca sangat dingin. Hukum boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid secara berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Nah, ini maksudnya pada tiga ini ya, tiga poin yang ini. Adapun ketika berpergian ini dibolehkan mau jamak takhir atau jamak takdim. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum jamak sholat. Di antaranya di sini ada hadis Nabi Muhammad dari Mu'adz bin Jabal. Di sini saya akan bacakan maknanya atau terjemahannya saja ya. Bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama adalah tentunya melaksanakan dengan berniat. Untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama, misalkan kita akan menjamak sholat zuhur dan asar. Nah, ini untuk jamak takdim ini berarti kita berniat terlebih dahulu ketika sudah masuk waktunya sholat zuhur. Ya. Adapun niat jamak takdim ini adalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an takdimin lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua tertib ya, yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Yang ketiga bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sholat atau paling lama sama dengan membaca iqamah. Nah, selanjutnya perjalanan atau berpergian belum sampai pada tempat yang dituju. Selanjutnya, pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Serta yang terakhir meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah terpenuhi. Adapun untuk bacaan-bacaan sholat yang lain ini sama seperti sholat fardu pada umumnya, hanya saja terletak pada niat yang berbeda. Serta sedang dalam perjalanan ya teman-teman. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan sholat di jamak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara jamak takhir. Yang pertama tentu saja niat. Berbeda dengan sholat fardu pada umumnya, untuk niat jamak takhir ini adalah niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak.
sebelum waktu sholat pertama berakhir, meskipun ukuran waktu yang tersisa sepadan dengan 1 rakaat. Contoh jamak takhir sholat zuhur dan asar. Niat jamak takhir adalah sebagai berikut. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki sholat yang kedua. Selanjutnya, niat menjama baik dalam bentuk takdim maupun jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Kita tidak diperbolehkan berniat menjama takhir sholat zuhur dan asar di waktu pelaksanaan sholat asar. Juga menjadi perkara yang harus diperhatikan adalah waktu utamanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat qashar. Nah, apa sih itu sholat qashar? Sholat qashar itu adalah sholat yang memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya di dalam sholat zuhur, sholat asar maupun sholat isya. Yang tadinya 4 menjadi 2. Adapun bagi sholat maghrib dan sholat subuh ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Syarat diperbolehkannya sholat qashar. Yang pertama, tujuan berpergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan dan diperbolehkan atau mubah. Yang kedua, jarak tempuh berpergian adalah 48 mil Hashimiyah. Yang 48 mil Hashimiyah ini adalah ukuran yang berlaku pada saat dinasti Umayyah. Ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini, beberapa pendapat ulama tentunya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa jarak 80,64 km atau juga ada yang mengatakan 88,74 km, ada yang mengatakan 96 km, ada pula yang mengatakan 94,5 km. Namun, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa jarak yang ditempuh adalah 119,9 atau digenapkan menjadi 120 km. Selanjutnya, hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. Yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang atau qadha, tetapi harus sholat pada waktunya. Selanjutnya, yang kelima adalah berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Ketika di tengah ragu apakah qashar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dulu. Yang keenam, jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. Yang ketujuh, mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kedelapan, meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau yakin bahwa tempat tujuan telah sampai, hanya belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. Serta yang terakhir, daerah yang menjadi tempat tujuan adalah tujuan yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum mengqashar sholat. Nah, ada dasar hukum ini di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan mengenai tentang diperbolehkannya mengqashar sholat dalam pertempuran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contoh, pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu sholat zuhur ataupun sholat asar. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara sholat jamak qashar. Pada dasarnya, rukun pelaksanaan sholat jamak qashar ini sama halnya dengan sholat fardu yang biasa kita laksanakan. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaannya adalah jamak ini menggabungkan 2 sholat fardu, kemudian qashar ini meringkas sholat ya. Adapun selain itu, perbedaan lainnya adalah mengenai niatnya. Di sini ada beberapa niat mengenai sholat jamak qashar. Yang pertama ada niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Di sini adalah yang pertama ada niat sholat zuhurnya,
usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'at taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Pun halnya dengan niat sholat jamak qashar untuk sholat asar dengan jamak takdim, tinggal diganti usolli fardhu asri qasran majmu'an ma'al zuhri jam'at taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya ada niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Di sini yang pertama ada niat sholat zuhurnya, sholli fardhu dhuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'a ta'khirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Pun halnya dengan niat sholat asarnya, sholli fardhu asri qasran majmu'an ma'al dhuhri jam'a ta'khirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya di sini ada niat sholat jamak qashar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Contohnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya qasran jam'a ta'khirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, untuk sholat isyanya usolli fardhu isya qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Jadi ini hanya perlu diganti usolli fardhu dhuhrinya atau fardhu asri, fardhu maghribi ya, disesuaikan dengan sholat yang sedang kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah sholat jamak dan qashar. Apa saja sih itu hikmahnya? Yang pertama adalah belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qashar, dan yang kedua bersyukur secara sosial. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.